Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahabatihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para santri sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Alhamdulillah telah berlalu muqaddimah tentang sifat-sifat huruf. Adapun pada kesempatan kali ini, biiznillahi ta'ala, kita akan bahas tentang pembagian sifat-sifat huruf. Secara umum, sifat terbagi menjadi dua jenis, yaitu sifat dzatiyah dan sifat ardhiyah. Sifat dzatiyah adalah sifat asli yang selalu ada atau melekat pada huruf. Tidak akan terpisah dalam keadaan apapun. Kita contohkan sifat asli yang terdapat pada huruf ba. Yang pertama, huruf ba memiliki sifat jahr. Dan secara jahr artinya jelas. Adapun secara istilah, jahr adalah kejelasan suara pada pendengaran akibat menutupnya dua pita suara dan adanya getaran pada keduanya serta banyaknya udara yang tertahan. Contoh, ab, tertahan udaranya. Kemudian huruf ba, dia juga memiliki sifat syiddah yang secara bahasa artinya kuat. Adapun secara istilah, syiddah adalah tertutupnya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Contoh, ab, tertahan suaranya. Berbeda dengan huruf kha, suaranya tetap mengalir. Adapun ba, karena tertutupnya makhraj. Ab. Kemudian, huruf ba juga dia memiliki sifat istifal yang artinya merendah. Dan secara istilah artinya adalah tidak naiknya suara ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf-huruf istifal. Contohnya ba, bu, bi, ba, bu, bi. Tidak dibaca tebal, tidak naik suaranya ke langit-langit. Ya, tidak dibaca bo, bu, bi. Demikian. Kemudian, dia memiliki sifat infitah yang artinya terbuka. Dan secara istilah artinya adalah tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika pengucapan huruf infitah ini. Intinya dia tidak tebal, tetapi dia tetap terbuka. Ba, bu, bi. Tidak bo, bu, bi. Tapi ba, bu, bi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, huruf ba memiliki sifat qalqalah. Dan qalqalah secara bahasa adalah bergetar ataupun guncang. Adapun menurut istilah, qalqalah adalah mengeluarkan huruf yang diqalqalahkan ketika sukun dengan menjauhkan dua sisi anggota alat ucap tanpa dipengaruhi salah satu dari harokat yang tiga, yaitu fathah, dhammah, dan kasrah. Itulah contoh sifat asli yang terdapat pada huruf ba yang senantiasa melekat pada huruf tersebut. Kemudian sifat dzatiyah ini terbagi menjadi dua, yaitu sifat dzatiyah yang memiliki lawan dan sifat dzatiyah yang tidak memiliki lawan. Sifat dzatiyah yang memiliki lawan ada 4 sifat. Sehingga berjumlah 8 sifat apabila kita tambahkan dengan lawannya tersebut. Yaitu perhamas lawannya jahr. Syiddah lawannya rokhawah. Isti'la lawannya istifal. Dan itbaq lawannya infitah. Kemudian sifat dzatiyah yang tidak memiliki lawan ada 8 sifat.
Di antaranya, yang pertama, sofir. Yang kedua, qalqalah. Yang ketiga, lin. Yang keempat, inhiraf. Yang kelima, takrir. Yang keenam, tafashi. Yang ketujuh, istitalah. Dan yang kedelapan adalah gunnah. Kesemua istilah sifat-sifat di atas, insya Allah, kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian, santri sekalian, pembagian sifat yang kedua adalah sifat ardhiyah. Sifat ardhiyah adalah sifat bukan asli yang tidak selalu ada melekat pada huruf tersebut. Kadang-kadang ada dan kadang-kadang tidak ada. Dan sifat ini ada 11 bentuknya. Seperti idhar, idgham, iqlab, ikhfa, tafkhim, tarqiq, mad, qasr, tahrik, sukun, dan sakta. Saya ambil contoh sifat ardhiyah ketika bentuknya idgham. Huruf idgham terdiri dari 6 huruf, yaitu ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Huruf ini apabila bertemu dengan nun sukun atau tanwin, maka pelafalannya dileburkan. Namun akan berbeda ketika tidak bertemu dengan sukun atau tanwin tersebut. Contoh, ketika salah satu huruf idgham, yaitu ya, bertemu dengan nun sukun atau tanwin. Wujuhu yawma'idh. Kemudian, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهِ. Nun sukun dan ke huruf ya. Namun, ketika huruf ya bertemu dengan selain nun sukun dan tanwin, maka cara membacanya berbeda pula. Contoh, inna rabbahum bihim yawma'idh. Mim sukun bertemu dengan ya, tetapi tidak dileburkan. Itulah sifat ardhiyah yang tidak selalu melekat pada huruf, yaitu kadang-kadang ada dan kadang-kadang tidak ada. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Akhukum fillah Abu Fauzan.